Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Pro1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar tentang perintah berzakat, tentu sudah sama-sama kita fahami dan kemudian kita mengerti bahwa setiap jiwa kaum muslimin ada hak untuk dikeluarkan zakat. Ada kemudian petugas yang memungut dan mengambil zakat tersebut. Pertanyaan kemudian timbul, kemana harta zakat itu disalurkan dan siapa orang atau golongan siapa yang kemudian berhak menerimanya? Tentu jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa dana zakat yang kemudian diambil, dipungut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat sebelumnya, surat At-Taubah ayat 103. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menjelaskan di surat At-Taubah ayat yang ke-60 tentang orang-orang yang kemudian berhak menerima dan wajib menerima dana zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sedekah atau zakat itu diperuntukkan oleh fakir yang pertama, kemudian miskin, kemudian amil, kemudian yang ketiga mu'allaf, kemudian yang keempat orang yang memiliki hutang, kemudian hamba sahaya, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir. Dan itu kata Allah, faridatan minallah, yang diwajibkan Allah atas mereka harta-harta tersebut, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Teman Pro1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar ayat ini maka sudah jelas bahwa ada 8 golongan atau 8 asnaf yang kemudian berhak menerima dana zakat tersebut. Di luar dari 8 golongan itu, maka dalam agama mengatur tidak punya hak atau tidak wajib untuk kemudian mendapatkan harta zakat. Lalu pertanyaannya, siapa fakir itu? Fakir yang pertama dalam surat At-Taubah 60 adalah orang yang memiliki pekerjaan, memiliki mata pencarian, namun kemudian dari harta yang dia peroleh tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Lalu kemudian dia wajib untuk mendapatkan dana zakat. Yang kedua, miskin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, tapi dengan penghasilan itu dia tidak bisa menutupi kebutuhan hidupnya, sehingga dia meminta-minta dari hasil tersebut. Kemudian yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang kemudian diberikan amanah, diberikan wewenang, diberikan tugas oleh negara dalam hal ini untuk kemudian memungut, memelihara, menyalurkan dana zakat, dan itu konsekuensinya dia mendapatkan harta zakat. Yang kemudian yang keempat dan seterusnya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan ini sangat terjadi di kalangan kaum muslimin, perbedaan antara mu'allaf. Perlu kami sampaikan di waktu yang begitu singkat ini jamaah rahimakumullah, bahwa mu'allaf adalah orang yang mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam, bukan kemudian, dan hari itu ketika dia mu'allaf, hari itu juga kemudian dia berhak mendapatkan dana zakat. Dan hari ini jamaah rahimakumullah, di antara kita perbedaan pandangan tentang mu'allaf, bahwa ada orang yang kemudian sudah memeluk agama Islam 5 tahun, 7 tahun, maka hari itu juga dia mendapatkan harta zakat. Perlu kami ketahui bahwa
ketika dia sudah memeluk agama Islam 5 sampai 10 tahun, maka dia bukan mu'alaf lagi. Jamaah rahimakumullah, tapi dia sudah Islam. Maka siapakah mu'alaf itu? Mereka yang ketika hari ini berucap kalimat dua kalimat syahadat, maka hari itu juga kemudian dia mendapatkan dana zakat. Lalu besok apakah dia masih mu'alaf? Tidak. Besok dia sudah muslim dan dia sudah berislam. Maka tentu jamaah rahimakumullah, dari 8 golongan asnaf ini perlu sama-sama kita ketahui agar kemudian mereka berhak mendapatkan dana zakat yang sesuai dengan haknya yang sebagaimana ditulis dalam surat At-Taubah ayat 60. Sahabat rahimakumullah, semoga apa yang dapat kami sampaikan ini bisa mendapatkan wawasan kepada diri kami dan kepada kita sekalian, sehingga pemanfaatan dana zakat tepat pada sasaran sesuai dengan syariat agama. Aku qouli hadza, ila liqa' wassalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.